Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqalah ke-18 dalam kitab Nasahil Ibad, qila man tarakat dzunuba raqqa qalbuhu, dan barang siapa meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut. Wa man tarakal harama wa akalal halala sofat fikratuhu, dan barang siapa meninggalkan perkara haram serta makan yang halal maka cemerlang pikirannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah ini mengajarkan bahwa hati dan akal manusia sangat dipengaruhi oleh amal dan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang pertama, man tarakat dzunuba raqqa qalbuhu, dan barang siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut. Dosa bukan hanya menyebabkan hukuman di akhirat, tetapi juga membuat hati menjadi keras. Orang yang sering berdusta, memandang yang haram, menggunjing dan berbuat zalim, lama-kelamaan akan kehilangan kepekaan. Ia tidak lagi merasa
bersalah ketika berbuat maksiat, bahkan menganggapnya sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang sudah biasa dilakukan. Sebaliknya, orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa akan memiliki hati yang mudah tersentuh. Sebagai contoh, ketika ada dua orang yang sama-sama mendengar anak yatim yang menangis. Orang pertama hidupnya penuh dengan maksiat, bergelimang dosa. Ketika mendengar anak yatim yang menangis, ia berkata, "Itu bukan urusanku." Orang yang kedua, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, maka air matanya menetes lalu mendekati anak yatim itu dan membantunya. Mengapa berbeda? Karena hati yang bersih lebih mudah menerima cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara hati yang kotor akan menjadi keras hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap dosa meninggalkan titik hitam di hati. Jika seorang bertobat, titik itu akan dihapus. Jika terus berbuat dosa, titik itu semakin banyak hingga menutupi hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man tarakal harama wa akalal halala sofat fikratuhu, yang dimaksud meninggalkan yang haram dan memakan yang halal menjadikan pikiran yang jernih adalah bukan hanya makanan tetapi juga cara mendapatkannya. Makanan halal yang diperoleh dengan rezeki yang halal akan menjadi cahaya bagi hati dan akal manusia. Sebaliknya, harta hasil korupsi, riba, penipuan, suap atau mencuri dapat menggelapkan hati sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seringkali seorang yang hidup dari harta yang haram menjadi mudah marah, gelisah, sulit khusyuk dan susah menerima nasihat. Sebuah kisah inspiratif dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika masih muda, Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermalam di sebuah kebun. Tanpa sengaja, sebuah apel hanyut dari kebun itu dan beliau memakannya. Setelah beliau makan, beliau sadar bahwa apel itu bukan miliknya. Beliau mencari pemilik kebun itu dan meminta untuk dihalalkan. Perjalanan itu sangat jauh dan melelahkan. Pemilik kebun akhirnya memaafkan beliau setelah beliau melihat kejujuran dari Imam Ahmad. Karena sangat berhati-hati terhadap makanan halal, Allah memberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ilmu yang luar biasa sehingga namanya dikenang sepanjang zaman. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah satu buah apel yang belum jelas kehalalannya saja membuat beliau gelisah. Bagaimana jika kita makan dari hasil yang jelas-jelas belum tentu kejelasan halal haramnya atau jelas-jelas haramnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, renungan yang harus kita renungkan, banyak orang mengira yang menggelapkan hidupnya adalah sedikitnya harta, padahal yang sering menggelapkan hati adalah banyaknya dosa. Dan banyak orang yang mengira kecerdasannya berasal dari otaknya, padahal kejernihan akal sering lahir dari hati yang bersih dan rezeki yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita, hati kita lembut, akal yang jernih, serta memberi rezeki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.